Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Di pagi hari Yang Kai memaksa untuk menerobos alam Kai Yuan. Karena dia telah memutuskan untuk membantunya, Xia Ningxiang tidak berani menunjukkan dirinya, hanya dengan memaksa Yang Kai untuk keluar, dia dapat membantunya menerobos. Kekuatan Yang Kai berada di 9 lapisan keadaan tubuh pendinginan, dan Xia Ningxiang hanya menggunakan kekuatan lapisan kedua dan ketiga dari alam Kai Yuan. Yang Kai tiba-tiba terbangun, tidak terkejut tetapi senang, dengan cepat melompat dari tempat semula, tiba-tiba berbalik. Siapa yang akhirnya ingin menyerang diam-diam bukanlah dalam lingkup pertimbangan Yang Kai. Sekarang dia hanya ingin bertarung dengan gembira. Yang Kai melangkah mundur beberapa langkah saat dia menyentuh tanah. Xia Ningxiang jatuh dengan mantap dengan jungkir balik, dan sedikit keterkejutan melintas di matanya yang cantik. Meskipun dia hanya menggunakan kekuatan wilayah Kai Yuan sekitar 3 tingkat, dia tidak akan mampu bersaing dengannya. Setelah bertarung, Yang Kai melihat dengan jelas sosok pendatang itu. Dia adalah seorang wanita, tetapi dia ditutupi dengan handuk wajah hitam dan tidak dapat melihat wajahnya. Yang Kai dan Xia Ningxiang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, namun, situasinya jelas tidak menguntungkan bagi Yang Kai. Meskipun gerakannya kuat, dia tidak secerdas Xia Ningxiang. Jika dia menggunakan 2 gerakan, Xia Ningxiang dapat membuat 3 gerakan. Beberapa saat kemudian, Yang Kai dipukuli dengan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Xia Ningxiang memiliki pandangan yang bermartabat di matanya. Dia menemukan bahwa vitalitas dalam tubuh adik laki-lakinya semakin kuat, kekuatannya secara bertahap telah menembus keadaan tubuh yang padam dan mencapai tingkat keadaan Kai Yuan. Semakin cepat dan keras tinju dengan vitalitas panas itu, semakin dia tidak tahan. Dia bertekad untuk meningkatkan kekuatannya sendiri, tetapi dia tidak mau melakukannya. Siapa yang memintamu untuk membunuhku? Dalam pertempuran sengit, Yang Kai tiba-tiba bertanya dengan suara muram. Xia Ningxiang tidak menjawab, dan mencoba untuk menyelesaikan gerakan Yang Kai. Hingga saat ini, kekuatan Yang Kai sama dengan dirinya sendiri, dan dia tidak bisa menang. Begitu dia disapu oleh tinjunya, dia harus memisahkan dewa kecil untuk melarutkan yang murni yang menyerang tubuhnya. Xia Ningxiang terkejut. Dia menemukan bahwa dia meremehkan kemurnian energi yang sebenarnya. Menyipitkan mata pada wanita di seberangnya, ada tanda samar, dan ekspresinya sedikit tertegun. Yang Kai berkata, "Aku menemukanmu. Sepertinya kakak perempuanku." Xia Ningxiang sedang melawan invasi Yang Kai terhadap Yang Qi. Setelah mendengar ini, dia merasa tersesat dan berpikir kapan dia terekspos. Dia tidak tahu bahwa itu adalah tanda samar di dahinya yang membuat Yang Kai ragu. Yang Kai ingat bahwa kakak perempuan Xia memiliki liontin safir di dahinya. Baru pada saat inilah Xia Ningxiang tersadar kembali. Dia tidak ingin bertemu dengan wajah aslinya. Di satu sisi, dia ingin menekan Yang Kai. Ketika saya bangun lagi, di mana bayangan wanita itu? Pihak lain tidak tahu harus lari kemana untuk waktu yang lama. Yang Kai menarik napas dalam-dalam, dan pori-porinya mengendur, dia menyerap semua energi langit dan bumi ke dalam tubuhnya, menarik kekuatan langit dan bumi yang besar untuk beredar di tubuhnya dan membersihkan sumsum. 100 zang jauhnya, Xia Ningxiang tidak menyangka Yang Kai akan melihat identitasnya di pertemuan itu. Untungnya, dia membantunya untuk menerobos, yang tidak membuang-buang usaha. Ketika dia panik, ada sosok di sekitarnya. Seorang lelaki tua yang sederhana tiba-tiba muncul. Rambutnya putih dan penampilannya baik. Setelah melihat wajah masing-masing dengan jelas, Xia Ningxiang buru-buru berkata dengan hormat, "Saya sudah bertemu dengan pemimpin, paman seperguruan." Orang tua itu tersenyum ramah, "Anda bukan murid paviliun Lingqiao saya, tidak perlu bersikap sopan." Xia Ningxiang berkata dengan lembut, "Tetapi guru dan guruku adalah teman baik. Tentu saja, mereka adalah paman seperguruan saya." Kepala sekolah melihat bahwa Xia Ningxiang sangat pintar dan bijaksana sehingga dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Mimpi itu tak terbatas. Merupakan keberuntungan untuk menerima Anda sebagai murid yang baik." Memikirkan kedua muridnya, pemimpin itu menghela napas dalam-dalam. Pemimpin itu diam-diam mengulurkan tangan untuk menghalangi langit dan ke arah Yang Kai. Dalam sekejap, Xia Ningxiang merasa bahwa langit dan bumi di sana terpisah, seolah-olah ada tangan besar yang tak terlihat, melindungi siapapun yang mengintip. Terobosan anak ini membuat banyak kegaduhan.
Kita harus mengambil tindakan pencegahan agar tidak terdeteksi. Xia Ningxiang merasa sedikit aneh di dalam hatinya. Dia tidak mengerti mengapa pemimpin yang tidak muncul di depan orang-orang sepanjang tahun begitu memperhatikan Yang Kai. Meskipun dia bingung, dia tidak berani bertanya lebih banyak. Itu hanya terobosan ke Kai Yuan. Bagaimana bisa seperti ini? Xia Ningxiang benar-benar tidak bisa mengerti. Ketika Xia Ningxiang diam-diam mengkhawatirkannya, tubuhnya tiba-tiba menyusut dan berubah kembali ke penampilan aslinya. Bahkan jika cara pemimpin menghalanginya, Xia Ningxiang masih merasakan gelombang vitalitas yang berdebar-debar dari sana. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa setelah Yang Kai sepenuhnya menyerap energi langit dan bumi, aliran energi merah api yang terlihat dapat dilihat oleh mata telanjang di aliran naga yang terperangkap di depannya. Yang Yuan Qi. Xia Ningxiang mengerti bahwa yang menyerap energi langit dan bumi untuk pertama kalinya, dan Qi Yang Yuan untuk yang kedua kalinya. Meskipun itu adalah semacam energi langit dan bumi, itu adalah atribut tunggal. Ketika Yang Kai menyerap semua Yang Yuan Qi ini, gerakan di sana tiba-tiba mereda. Iya, sampaikan salamku kepada gurumu. 2 tingkat Kai Yuan. Dia hampir mengira dia salah. Dia melihatnya dengan cemas dan menemukan bahwa Yang Kai benar-benar telah mencapai level 2 tingkat Kai Yuan. Kali ini, dia tidak hanya menerobos alam besar, tetapi juga menerobos alam kecil atas dasar ini. Apakah dia sedang bermimpi? Xia Ningxiang memiliki konstitusi khusus. Dia telah membuat kemajuan besar sejak kultivasinya. Namun, setiap terobosan satu langkah pada satu waktu, dan tidak pernah menerobos 2 lapisan pada satu waktu. Bagaimana mungkin aku tidak terkejut melihat Yang Kai mencapai prestasi seperti itu? Tepat ketika dia terkejut, Yang Kai yang sedang duduk di tanah dengan lutut bersilang, tiba-tiba bergumam. Suara itu jatuh, vitalitas tubuhnya berfluktuasi lagi semenit kemudian, alam Kai Yuan 3 lapisan. Terus tinggal di tempat selama 1 jam, setelah memastikan itu Yang Kai baik-baik saja, Xia Ningxiang hanya menghela napas lega dan pergi dengan tenang. Yang Kai duduk di sisi aliran naga yang terperangkap sepanjang malam. Dia tidak berlatih formula yang sebenarnya. Dia hanya merasakan dan memahami pengalaman terobosan tadi malam. Dalam terobosan tadi malam, ada 2 jenis energi yang dimasukkan ke dalam tubuh seseorang. Yang pertama adalah kekuatan langit dan bumi. Namun, energi ini tidak terkandung dalam ladang ramuan. Selain sebagian dari pemurnian tubuh, sisanya diserap oleh tulangnya sendiri. Yang kedua adalah Yang Yuan Qi yang diserap dari bagian bawah aliran naga yang terperangkap, yang telah berubah menjadi 5 tetes cairan yang dan diam-diam mengendap di ladang ramuan. Setelah berpikir sepanjang malam, Yang Kai akhirnya menemukan ide umum. Aogu Jinsen dapat meningkatkan efektivitas tempurnya saat terluka atau merasakan sakit. Namun, peningkatan efektivitas tempur juga membutuhkan dukungan energi dan tidak dapat diproduksi tanpa alasan apapun. Jika Anda memikirkannya dengan cara ini, ia dapat menyerap kekuatan langit dan bumi. Kekuatan langit dan bumi ini diserap olehnya, dan akan memberi umpan balik kepada dirinya sendiri saat dibutuhkan. Inilah misteri tubuh emas Aogu, yang juga merupakan alasan mendasar mengapa ia dapat meningkatkan efektivitas tempurnya. Selama ini, Yang Kai mengira bahwa dirinya hanya bisa menyerap energi atribut Yang. Bagaimanapun, dia telah mempraktikkan formula yang sebenarnya. Sekarang tampaknya masalah ini layak untuk diuji. Jika Anda benar-benar dapat menyerap energi selain Yang, saya khawatir akan lebih cepat untuk berlatih di masa mendatang. Penemuan ini membuat Yang Kai sedikit senang. Meskipun Zenyang Jue kuat, bagaimanapun juga ia memiliki keterbatasan. Jika tebakannya benar, ia tidak perlu khawatir tentang lingkungan kultivasi di masa mendatang. Dia menarik napas panjang dan berdiri. Yang Kai merasakannya dengan hatinya. Dia benar-benar membuat terobosan, dan dia bahkan berhasil menembus ke tingkat 3 Kai Yuan. Yang Kai merasa lega memikirkan sejumlah besar energi yang mengalir ke tubuhnya tadi malam. Meskipun Yang Kai memiliki banyak vitalitas sebelumnya, terobosan ini masih sangat penting. Di dalam tubuh, energi vital membentuk lingkaran besar langit dan bumi, menghubungkan jembatan antara langit dan bumi, dan kecepatan lari Zenyang Jue meningkat pesat lagi. Ketika dia kembali dari aliran naga yang terperangkap, Yang Kai hanya merasa nyaman secara fisik dan mental. Terobosan di alam agung membuatnya merasa sedikit berbeda dalam pandangannya tentang dunia. Dia tidak tahu seberapa jernih mata dan telinganya. Saat dia berjalan menuju rumah kayu, Yang Kai tiba-tiba mendengar teriakan yang dikenalnya. Setelah mendengarkan sejenak, mengapa Sumu dipukuli lagi? Tetapi ini adalah bagian dalam klan. Jika dia dipukuli,
Itu harus menjadi tantangan. Keterampilannya tidak sebagus yang lain. Yang Kai memutuskan untuk pergi melihat itu. Di Paviliun Ling Qiao, selama seseorang mulai menantang, itu bisa menjadi medan perang di mana-mana. Tempat di mana Sumu dipukuli tidak jauh dari Yang Kai, dan setelah jarak tertentu, dia telah tiba. Ada banyak orang berkumpul di sana. Yang Kai melirik mereka dan melihat bahwa orang-orang di sana terbagi menjadi dua kelompok, Li Yuntian dan Zhao Hu, yang akrab dengannya, semuanya ada di sana. Namun, mereka tampak marah dan sedang menghadapi sekelompok orang lain. Ada yang salah dengan situasinya. Yang Kai mengerutkan kening. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah dalam kompetisi di antara para murid klan, itu tidak akan pernah terjadi seperti ini. Li Yuntian dan yang lainnya tampak jelas marah dan ingin bertarung dalam kelompok.